Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah kota yang telah hancur dengan dipenuhi banyaknya es yang membekukan kota tersebut. Terlihat juga di sana ada seorang pria dengan memegang sebuah tombak sedang berjalan seorang diri menuju ke suatu tempat. Seolah ucap pria tersebut memanggil seorang wanita yang sedang duduk di singgasananya. "Kenapa kamu melakukannya?" Lanjut ucap pria itu bertanya ke wanita tersebut dengan ekspresi wajah yang sendu. "Betapa lemahnya Lee Seojun. Sekarang waktunya kau menentukan untuk mulai bermain, ayah," sahut wanita itu ke pria itu yang ternyata ayahnya. "Aku," sahut Lee Seojun, tetapi ucapannya terhenti karena langsung disela kembali. "Atau apa kau datang untuk menghabisiku? Kau hantu rendahan," lanjut ucap Seolah ke ayahnya. "Seolah, jadi kamu tidak mengubah pikiranmu," gumam Lee Seojun di dalam benaknya menilai keputusan yang telah diambil anak perempuannya itu. "Sudahlah, Tuan Seojun, dia bukan lagi putrimu," ucap seseorang sembari memegang bahu Lee Seojun. "Dia adalah monster," lanjut ucap seorang pria tua yang dijuluki sebagai Sword Saint. "Tidak, Seolah bukan monster, dia adalah putriku," sahut Lee Seojun membantah ucapan sang Sword Saint. "Aku tidak akan memaksamu untuk ikut bertarung," ucap lagi Sword Saint ke Lee Seojun. Selain Sword Saint, di sana juga banyak hunter yang sudah bersiap untuk melakukan pertarungan dengan Seolah yang menjadi target pemusnahan mereka. "Mundurlah," ucap lagi Sword Saint memberi saran ke Lee Seojun. Mendengar ucapan Sword Saint, Lee Seojun hanya diam sembari menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Kemudian Lee Seojun memasang kuda-kuda sembari memegang tombaknya, bersiap melawan siapa saja yang berniat untuk melawan putrinya yang bernama Seolah itu. Melihat sikap yang telah ditunjukkan Lee Seojun kepada dirinya, sang Sword Saint pun berkata kembali ke Lee Seojun, "Apa maksudnya ini?" "Maaf Saint, tapi aku tidak datang ke sini untuk menghabisi Seolah. Aku datang untuk melindungi putriku," ucap Lee Seojun menjawab pertanyaan sang Sword Saint. "Putrimu akan berakhir," terang Sword Saint ke Lee Seojun. "Kau harus menghabisiku dulu." Melihat sikap ayahnya yang seperti itu, Seolah pun seketika sangat kaget mengetahuinya. "Aku tahu aku telah gagal sebagai seorang ayah dan aku tidak berguna untuk Seolah atau Sword Saint ini. Tetapi meskipun di sini aku berakhir, aku tidak bisa diam saja melihat anakku akan dihabisi." Setelah Lee Seojun berpikir seperti itu, ia pun melawan sang Sword Saint dan mereka saling beradu teknik. Lalu terlihat Lee Seojun memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Kemudian ia pun tumbang setelah tidak mampu menandingi teknik dari sang Sword Saint. Sementara itu sang Sword Saint berdiri dengan gagahnya sembari memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya setelah melepaskan tekniknya untuk menumbangkan Lee Seojun. Sebelum Lee Seojun berakhir, ia masih ingin menggapai putrinya. Tetapi apa daya, dia sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Melihat ayahnya seperti itu, Seolah pun seakan-akan tidak menerima kejadian tersebut. Terlihat dari ekspresi wajahnya, ia sangat terkejut. Kemudian terlihat energi kekuatan Seolah keluar dengan dahsyatnya sehingga mengakibatkan kehancuran di sekitar area tempatnya berada. Dengan kekuatan yang meluap dari tubuhnya, dibarengi air mata yang mengalir dari kedua matanya, tiba-tiba jendela pemberitahuan sistem muncul. Quest terakhir bumi dimulai. Final boss, habisi penyihir Lee Seolah. "Maafkan aku Seolah," ucap Lee Seojun di ujung akhir kehidupannya. Dibarengi kehancuran yang diakibatkan kekuatan dari sang penyihir Lee Seolah. Kala itu terlihat tubuh Lee Seojun ikut terhempas akibat kehancuran yang disebabkan kekuatan anak perempuannya. Dalam kehancuran itu, dalam hati Lee Seojun penuh dengan penyesalan yang mendalam. "Jika saja aku bisa memulai semuanya dari awal." Itulah ucapan Lee Seojun yang terucap dalam hatinya sesaat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba sistem notifikasi muncul setelah kematian Lee Seojun. "Hunter Lee Seojun, quest unik dimulai. Quest unik mengubah masa depan. Regresi sedang dimulai." Kemudian sistem memperlihatkan tentang masa lalu Lee Seojun yang kala itu sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Dan akhirnya wanita tersebut melahirkan seorang anak perempuan. Tetapi tatkala Lee Seojun mengetahui hal tersebut, setelah anak itu berusia 5 tahun, ternyata Lee Seojun tidak menerima keadaan itu. Tetapi sewaktu ibu dari sang anak itu meninggal dunia, akhirnya Lee Seojun yang menjaga anak tersebut.
Setelah itu, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Kala itu anak perempuan Lee Seojun yang bernama Seola telah diambil oleh kelompok tertentu dan akhirnya ia disekap oleh kelompok itu. Dan akhirnya kekuatan Seola pun bangkit. Setelah urutan kenangan masa lalu Lee Seojun itu selesai, akhirnya sistem pun muncul dengan notifikasinya yang menyebutkan regresi telah selesai. Beberapa waktu kemudian terlihat sebuah ruangan yang memperlihatkan sebuah jam. Ternyata ruangan tersebut adalah kamarnya Lee Seojun yang sedang dalam kondisi berbaring di kasurnya. Seketika itu, Lee Seojun pun tersadar dari tidurnya. Kenapa aku di sini?" ucap Lee Seojun sembari bangun dari tidurnya. Tiba-tiba, Lee Seojun baru teringat bahwa ia baru saja berakhir. Setelah itu, ia melihat HP-nya yang berada di kasur tempat ia terbangun. Lalu ia pun sangat kaget setelah melihat tahun dari HP-nya itu yang menunjukkan tahun 2025. Dalam benaknya ia menyimpulkan bahwa ia telah regresi. Kemudian Lee Seojun pun melihat sebuah cermin yang berada di dekat kasurnya. Ia pun sangat kaget setelah melihat wajahnya sendiri dari cermin tersebut yang menjadi lebih muda. Tidak mungkin, bagaimana bisa aku kembali ke masa lalu? Dan apa notifikasi quest tadi? Gumam Lee Seojun yang memikirkan kejadian yang dialaminya. Setelah itu, tiba-tiba Lee Seojun mendengar sebuah panggilan dari luar kamarnya. Ia pun mendengar ada seorang wanita yang menyebutkan namanya Youni dan memanggilnya. Mendengar panggilan itu, seketika saja Lee Seojun menyadari sesuatu. Lalu ia pun bergegas keluar kamarnya untuk membuka pintu rumahnya. Kemudian, perlahan Lee Seojun pun membuka pintu rumahnya. Lalu Lee Seojun melihat seorang wanita yang bernama Youni sedang menunggunya di depan pintu rumahnya. Setelah itu, wanita yang bernama Youni itu pun menyapa Lee Seojun yang baru saja membuka pintu rumahnya. "Seolah, kamu harus menyapa ayahmu," ucap Youni kepada seorang anak kecil yang bersamanya ke Lee Seojun. "Halo ayah," sapa Seolah kecil ke Lee Seojun. Mendengar sapaan itu, seketika ekspresi wajah Lee Seojun menjadi sangat kaget. Tiba-tiba, sistem memunculkan notifikasinya. Quest unik mengubah masa depan, mencegah 5 kesialan Lee Seolah. Aku tahu ini mengejutkan dan sulit dipercaya. Tapi anak ini, dia sungguh anakmu Seojun, ungkap Uni ke Seojun, menjelaskan bahwa Seolah adalah anak kandungnya. Mengejutkan, kata-katamu mengejutkan. Sudah berapa tahun dan baru sekarang kamu mengenalkanku sebagai ayahnya, balas Seojun dengan sangat tidak terima akan kenyataan yang telah ia dengar dari Youni. "Apa kamu bawa anak ini kemari untuk mengancamku?" Sebelum Youni menjawab ucapan Seojun pun berkata kembali ke Youni, "Dan apa kamu punya bukti kalau aku ayahnya? Apa kamu tidak berpikir mungkin saja dia anak dari pria lain?" ucap lagi Seojun ke Uni dengan tidak memperdulikan ucapannya itu didengar juga oleh Seolah kecil. "Apapun itu, sampai aku bisa memastikan kalau dia anak biologisku, bawa dia kemari lagi nanti," lanjut ucap Lee Seojun ke Youni. Mendengar semua ucapan dari ayahnya, Seolah kecil merasa sangat terkejut karena penolakan itu. Ternyata hal itu semua adalah kilas balik di kehidupan Lee Seojun sebelum ia regresi. Sejenak ia telah mengingat kejadian itu di dalam benaknya. "Aku membuatnya jadi sangat dingin saat itu. Aku memang sampah. Tapi sebelum itu, quest 5 kemalangan Seolah. Anak seperti dia akan menghancurkan dunia. Berarti ada banyak kemalangan yang terjadi pada Seolah. Tapi aku tidak tahu kemalangan apa yang menimpa Seolah. Sekarang kalau dipikir, aku tidak membuat kenangan indah dengannya sejak pertama kali bertemu dengan dia. Bukan hanya aku tidak tahu kalau aku orang tuanya, tapi aku membuat Youni yang merawat Seolah sendirian sampai meninggal. Setelah itu, aku merawat Seolah. Tapi aku masih dipenuhi rasa bersalah. Setelah Uni meninggal, aku bekerja dengan segunung utang. Seolah tinggal dalam lingkungan tanpa perhatian. Sebab Seolah menjadi penyihir, itu karena aku, seorang anak yang tidak berhak memanggilku ayah, gumam Lee Seojun di dalam hatinya sembari mengenang kembali beberapa kejadian di kehidupan sebelumnya. Kala itu, tanpa disengaja Youni melihat bahwa Lee Seojun mengepalkan tangannya, mengira Seojun tidak bisa menerima semua kenyataan itu. "Aku tahu ini mengejutkan dan sulit dipercaya, tapi anak ini," ucap Youni ke Lee Seojun. Tetapi ucapannya itu terhenti karena langsung disela kembali oleh Lee Seojun. "Tidak, aku percaya padamu." Mendengar ucapan itu dari Seojun, seketika Youni sejenak hanya terdiam. Dan setelahnya Youni baru terkejut
Tak menyangka, sikap yang ditunjukkan Xiaojun ke anak mereka sangat berbeda dari apa yang dia kira. "Anakku," panggil Xiaojun ke Xiaola kecil dengan penuh rasa kasih sayang. "Iya," saut Xiaola kecil dengan rasa hangat yang terpancar dari dalam hatinya mendengar ayahnya memanggilnya. Tak lama kemudian, Xiaojun pun mempersilahkan mereka berdua memasuki rumahnya. "Akan kuantar kamu ke dalam, Tuan Putri," ucap Xiaojun ke anak perempuannya itu sembari menjulurkan tangannya agar dipegang Xiaola kecil. Melihat hal tersebut, seketika Xiaola kecil pun sangat bahagia dan menyambut tangan ayahnya. Selang beberapa waktu, Yuuni telah memasuki rumah Xiaojun. Sembari ia sedang duduk, ia juga berpikir keras tentang perubahan Xiaojun yang ia rasa berbeda, bukan seperti apa yang telah ia kira. Dia berubah. Pria yang selalu berantakan membersihkan rumahnya, lalu bermain dengan Xiaola, meski pasti canggung karena ini pertama kali dia bertemu dengannya. Gumam Uni di dalam benaknya sembari melihat perubahan sikap Xiaojun yang sangat berbeda. "Rasanya baru kemarin kamu kekanak-kanakan, kamu banyak berubah," ucap Yuuni ke Xiaojun. "Semua orang berubah seiring berjalannya waktu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu merahasiakannya selama itu?" ucap Xiaojun bertanya ke Yuuni. "Kita berpisah dengan tidak baik. Aku sadar sedang hamil Xiaola itu saat kamu wajib militer. Awalnya aku berniat merawatnya sendiri, tapi aku kemari karena ada hal yang tidak berjalan baik," jelas Yuuni menjawab pertanyaan Xiaojun. "Ada apa?" tanya lagi Xiaojun ke Yuuni. "Sebuah kecelakaan. Aku tidak punya tempat tinggal karena rumahku. Aku tidak meminta pertanggungjawabanmu karena akulah yang memilih melahirkannya," ucap Yuuni ke Xiaojun. "Lalu apa?" saut Xiaojun lagi. "Biarkan aku tinggal di sini sementara. Aku tidak bisa membiarkan anak kecil tidur di motel. Kalau kamu tidak punya ruang yang cukup, gudang pun," jelas Yuuni lagi ke Xiaojun. Tetapi seketika ucapannya itu kembali disela Xiaojun. "Baiklah, lakukan sesukamu," ucap Xiaojun ke Yuuni sembari bermain dengan anak perempuannya. Mendengar ucapan Xiaojun seperti itu, seketika saja itu membuat Yuuni menjadi sangat kaget tak menyangkanya. Lalu Xiaojun pun menoleh ke Yuuni dengan tatapan yang hangat. "Rumahku tidak terlalu besar, jadi kalau ku bereskan barang yang tidak perlu harusnya bisa lebih lega," ucap Xiaojun sembari akan bergerak untuk kembali beres-beres. "Di mana barang-barangmu?" tanya Xiaojun ke Yuuni. Melihat sikap Xiaojun seperti itu, lagi-lagi membuat Yuuni kembali terkejut. "Hah? Barang? Di luar?" jawab Yuuni. Aneh, Xiaojun bukan pria yang mudah mengizinkan hal seperti ini. Dia membuat onar dan kekanak-kanakan. "Sejujurnya, aku sudah siap mendengar sumpah serapah Xiaojun," gumam Yuuni di dalam benaknya yang tidak menyangka akan perubahan sikap dari Xiaojun. "Uni," panggil Xiaojun. "Ya," sahut Yuuni. "Mungkin sedikit tiba-tiba kau mendengar kata-kata seperti ini dariku, tapi kamu tahu tentang kita. Haruskah kita menikah?" ucap Xiaojun ke Yuuni dengan ekspresi yang penuh dengan kehangatan. Mendengar lamaran dari Xiaojun yang sangat tiba-tiba seperti itu, sontak saja membuat Yuuni kembali sangat kaget. Saking kagetnya sampai-sampai membuat minuman yang sudah ia telan kembali keluar. "Apa yang terjadi selama aku tidak bertemu dengannya? Satu hal yang pasti, aku sangat tercengang. Saat pertama bertemu, dia percaya kalau Xiaola itu anaknya dan menyuruh kami masuk ke rumahnya tanpa ragu. Terlebih sekarang," gumam Yuuni di dalam benaknya sembari memikirkan sikap Xiaojun yang sangat berbeda dari apa yang ia ketahui selama ini. Kala itu Xiaojun juga sedikit berpikir dalam benaknya, "Tapi kalau tidak bilang sekarang, aku mungkin akan menyesalinya. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan, meski hatiku siap menyelesaikannya sekarang." Waktu dan kehampaan yang datang setelah Yuuni meninggal membuatku sadar betapa pentingnya dia bagiku. Itulah yang sedang Xiaojun pikirkan di dalam benaknya. "Xiaojun," panggil Yuuni. "Ya," saut Xiaojun yang seketika membuat ia sangat kaget karena baru saja tersadar dari lamunannya. "Aku kemari karena hal-hal sangat tidak berjalan baik bagiku. Aku kemari bukan karena punya rasa padamu," jelas Yuuni ke Xiaojun. "Benar, kita berpisah dengan tidak baik, jadi akan aneh kalau kamu masih punya rasa padaku," sahut Xiaojun dengan ekspresi yang sedikit canggung ke Yuuni. "Tapi tiba-tiba bilang menikah, aku sangat bingung." "Xiaojun, aku sangat bersyukur kamu membolehkan kami tinggal di sini. Tapi ayo bicarakan ini nanti," ucap Yuuni ke Xiaojun. "Baiklah,
Kita bicarakan nanti. Aku sudah mengira dia akan menjawabku begini. Belum begitu telat untuk membuat Uni percaya padaku sedikit demi sedikit. Gumam lagi Xiaojun di dalam benaknya, sembari terlihat hari sudah berganti malam di kediaman Li Xiaojun. Tapi Uni, merawat Siola itu butuh biaya lebih dan merepotkan kalau kamu sendirian yang cari uang untuk beli rumah. Apa kamu punya rencana? Tanya Xiaojun ke Yu Uni. Kamu bisa bergantung padaku Uni. Gumam juga Li Xiaojun di dalam benaknya, berharap Yu Uni bergantung kepadanya, sembari terlihat juga Xiaojun sedang mencuci piring. Aku terpikirkan sesuatu. Aku akan bergabung ke guild, jawab Yu Uni. Mendengar jawaban dari Yu Uni, seketika membuat Xiaojun menghentikan mencuci piringnya. Ini dia salah satu penyebab kemalangan Siola. Gumam kembali Xiaojun, memperkirakan salah satu yang membuat kesialan anak perempuannya itu. Aku akan jadi hunter, karena itu aku memintamu menjaga Siola. Lanjut jelas Uni akan rencana masa depannya untuk mencari uang. Mendengarkan ucapan Yu Uni, Xiaojun pun menoleh ke arah Yu Uni dan Siola. Tapi, bukankah ini perkembangan yang tidak terduga? Lanjut gumam Xiaojun sembari melihat Yu Uni dan Siola sedang bermain dengan bahagianya.